Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidah Nur dari kelas PGSD 6A, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, MPM 18140017. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang ataupun mempresentasikan makalah saya yang sudah saya buat tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian korupsi, di mana korupsi berasal dari bahasa Latin atau corruption, yaitu dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok secara hablah. Korupsi diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus ataupun politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan publik yang sudah dipercayakan kepada mereka. Yang pertama yaitu bentuk dan jenis korupsi. Mukhtar Lubis membedakan korupsi dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama penyuapan, yang kedua pemerasan, dan yang ketiga pencurian. Adapun Syed Hussein Alatas menyebutkan 3 tipe fenomena dalam korupsi, yaitu yang pertama penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Yang kedua yaitu ciri-ciri korupsi. Menurut Syekh Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima yaitu mereka yang terlihat ataupun terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang keenam, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik ataupun masyarakat umum. Dan yang selanjutnya adalah setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang sebab-sebab korupsi. Menurut Syekh Hussein Alatas, antara lain sebab-sebab korupsi itu, yang pertama, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Yang keempat, tiadanya tindakan hukum yang tegas. Yang kelima, struktur pemerintah. Selanjutnya, perubahan radikal, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. Dan yang terakhir, keadaan masyarakat. Yang keempat, saya akan membahas tentang dampak korupsi bidang kehidupan hukum. Dampak korupsi bidang kehidupan yaitu sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum, besarnya peluangan eksekutif mencampuri badan peradilan, hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan uang, hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat, terutama rakyat miskin. Peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele karena disalahgunakan oleh aparat penegak hukum politik. Terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tidak percaya terhadap pemerintah. Diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggaraan negara disibukkan dengan membuat kebijakan populis bukan realistis. Ekonomi pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh orang yang berada di lingkungan ataupun di lingkaran kekuasaan. Munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan ekonomi secara keseluruhan, hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang sangat merugikan. Yang kelima yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi dan upaya yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersulit peluang korupsi. Yang kedua, pemberantasan ataupun pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Yang ketiga, pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. Dan yang terakhir, pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang memadai. Cara yang kedua yang tempuh untuk menindaklanjuti korupsi. A. Pemberian hukum secara sosial dalam bentuk isolasi kepada koruptor. B. Peningkatan ataupun penindakan secara tegas dan konsisten terhadap setiap aparat hukum yang bersifat tidak tegas dan meloloskan koruptor dari jerat hukum.
Penindakan secara tegas tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku korupsi. Salah satu langkah nyatanya dalam upaya pemberantasan korupsi secara represif adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2003 tentang pengendalian tindak pidana korupsi. Hakim dalam pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari hakim ad hoc yang persyaratan dan pemilihan serta pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Gambaran umum korupsi di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an, bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1995 yang ikuti dengan dilaksanakannya operasi Budi dan pembentukan tim pemberantasan korupsi berdasarkan dilaksanakan keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31. Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup dan sistematis. Namun korupsi Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, kepercayaan yang pada akhirnya menjadi multidimensi. Persepsi masyarakat tentang korupsi rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik oleh beberapa oknum pejabat lokal. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia yang lembaga-lembaga politik yang ada. Institusi-institusi politik yang masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis atau ekonomi sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. Sebagai akibatnya terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu. Yang kedua, munculnya pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang ketiga, sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan. Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai berkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang menguasainya saja. Yang terakhir, kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakinnya meningkatnya jabatan dan hierarki politik kekuasaan. Yang terakhir, pemberantasan korupsi. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi adalah yang pertama, upaya pencegahan atau preventif, yang kedua, upaya penindakan atau kuratif, yang ketiga, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, yang terakhir upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Itulah makalah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah maupun materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.